Nah, sekarang saya lanjutkan mengenai fungsi bahasa. Nah, oke, kita sering mendengar ya ada bahasa tulis, bahasa lisan, bahasa isyarat gitu ya, bahasa kalbu mungkin ya. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan bahasa? Nah, kalau secara definisi, bahasa itu didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi. Sistem lambang bunyi. Artinya, kalau kita mengucapkan bahasa, salah satu komponen bahasa yang terkecil adalah strukturnya. Itu yang terkecil ada kata, gitu kan? Nah, misalnya kata ikan di situ ya. Nah, ikan di situ tersusun dari huruf I, K, A, N, ikan. Nah, urutan penulisan I, K, A, N ini merupakan sebuah sistem. Kalau kita balik N-nya di depan, bunyinya sudah bukan ikan. Dan maknanya juga tidak mengacu pada realitas ikan yang kita maksud itu. Sehingga yang disebut dengan bahasa, untuk bisa memproduksi sebuah kata, kita perlu sistem yang itu bersifat bersifat arbitrer juga. Nah, kenapa bersifat arbitrer? Artinya arbitrer di sini artinya adalah kenapa kok kita, kalau mungkin Anda sudah melihat video YouTube bagaimana bahasa itu bisa terbentuk, kenapa apel namanya apel, kenapa meja namanya meja, MEJA, kenapa kok tidak kosakata yang lain. Nah, maksud arbitrer di sini adalah mana suka. Artinya bahasa itu merupakan produk konvensi, ya konvensi dari nenek moyang kita zaman dulu. Berarti sekelompok nenek moyang kita pada zaman dulu itu menyebutkan ini sebagai meja, MEJA, ya sebuah lambang gitu ya. Jadi huruf APEL, apel itu merupakan sebuah simbol atau lambang dari realitas buah apel itu. Dan bagaimana kemudian itu disimbolkan dengan APEL itu adalah arbitrer. Kita tidak tahu atau apa hubungannya huruf APEL dengan realitas yang buah apel itu atau telur ini misalnya. Kenapa telur realitas benda yang bulat, berwarna coklat, kulitnya putih, dalamnya kuning, realitas benda yang seperti ini disimbolkan dengan huruf TELUR, telur. Gitu ya. Jadi penyimbolan itu bersifat arbitrer, artinya mana suka. Jadi suka-sukanya orang zaman dulu ya yang kemudian membuat konvensi bahwa benda yang seperti ini disimbolkan dengan TELUR, telur. Gitu. Nah, kemudian digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan juga mengidentifikasi diri. Artinya, kalau orang Jawa pasti punya bahasa sendiri, bahasa Jawa, gitu kan? Karena asal mula kenapa bahasa bisa beraneka ragam, yang sudah kalian tonton ya di video YouTube-nya kok bisa itu ya, mengapa kemudian bahasa bisa beraneka ragam itu kan ya ketika sekelompok nenek moyang mendiami daerah tertentu maka dia akan menciptakan konvensi tertentu terkait dengan bahasa itu gitu ya, atau kesepakatan. Konvensi itu kesepakatan gitu. Nah, sebagai sebuah sistem, bahasa itu memiliki aturan atau kaidah, pola tertentu, tata bunyi, kalimat, paragraf, sampai karangan ya dan seterusnya. Contohnya di sini ada kalimat kucing makan ikan. Nah, susunan kucing makan ikan ini kan tentu saja memiliki aturan atau kaidah, yang mana yang subjek, predikatnya apa, objeknya apa. Apabila susunan subjek, predikat, objeknya ini diacak, misalnya ikan ditaruh di depan, ikan makan kucing, maka akan merusak maknanya. Ya, maka akan kacau gitu ya. Makna yang ditimbulkan dari sistem bahasa atau aturan yang tadi
balik sedikit sudah kacau maknanya. Ikan makan kucing. Kita tidak bisa menangkap ikan makan kucing. Nah, seperti itu. Jadi bahasa itu merupakan sebuah sistem juga. Nah, ini ya yang tadi saya katakan bahasa bersifat arbitrer. Apa yang dimaksud arbitrer? Nah, ini ya tidak ada hubungannya antara lambang bunyi dengan realitas yang dilambangkan karena itu sesuai dengan konvensi atau kesepakatan. Misalnya seperti itu contohnya ya. Nah, kemudian bahasa itu tidak hanya dipelajari oleh ahli bahasa, tetapi juga dipelajari oleh ahli-ahli yang lain. Misalnya oleh psikolog. Tentu saja seorang psikolog membutuhkan bagaimana menerapkan atau keterampilan ilmu bahasa untuk menyusun kalimat yang tepat, kosakata yang tepat, intonasi yang tepat ketika ada pasiennya. Misalnya bagaimana membuat seorang pasien merasa nyaman dengan psikolog tersebut. Pasti kan nggak mungkin bahasanya yang kasar-kasar, kan tidak mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi ilmu bahasa tidak hanya dipelajari oleh ahli bahasa. Begitu juga dengan ahli forensik. Misalnya ada bidang linguistik forensik yang melihat bagaimana bahasa itu dapat dilakukan atau dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan, misalnya ujaran kebencian, hoax, ya, nah dan lain-lain. Nah itu jadi ada bidangnya tersendiri. Kemudian dalam kedokteran misalnya, anak usia sekian kok tidak banyak kosakatanya atau kok belum bisa bicara. Nah, seperti itu. Maka ada yang namanya speech therapy ya. Jadi bagaimana kemudian kondisi anak itu mempengaruhi produksi bahasa yang dia hasilkan. Nah, makanya kalau mungkin ada beberapa misalnya kalau kita pernah mendengar ya apabila anak kecil, kalau anak kecil itu kan tidak sempurna produksi bahasanya ya karena lidahnya dan seterusnya mungkin atau giginya ya belum sempurna sehingga produksi bahasanya juga belum sempurna, biasanya cadel dan seterusnya. Tapi sebagai orang dewasa itu kita tidak diperkenankan untuk mengikuti bahasa dia, misalnya aku tidak bisa atau minum cucu misalnya. Nah, kita tidak boleh kemudian menirukan bahasa dia dengan kata cucu tapi kita harus me, apa, mengajarkan yang benar, lafal yang benar. Kenapa? Karena itu dia merekam ya bahasa tersebut. Oh, yang benar adalah ini. Gitu. Makanya beberapa waktu yang lalu ada video viral bahwa ada balita yang mampu ya menghasilkan bahasa baku, ngomongnya itu pakai bahasa baku formal. Nah, karena itu tadi. Oke, jadi itu juga dipakai. Kemudian apa fungsi bahasa dalam kehidupan bermasyarakat? Tentu saja ada beberapa fungsi ya. Fungsi sosial untuk menghubungkan manusia dalam berinteraksi tentu saja. Tanpa bahasa kita tidak bisa berinteraksi, kan gitu ya. Bahkan orang yang tunawicara pun memiliki bahasa tersendiri kan, bahasa isyarat. Jadi tentu saja bahasa itu tetap diperlukan untuk fungsi sosial. Yang kedua adalah fungsi kultural, artinya menunjukkan ciri khas daerah yang dan digunakan untuk mewariskan kebudayaan. Kemudian fungsi penalaran digunakan sebagai media dalam berpikir dan menyampaikan pemikiran. Artinya seperti ini. Apabila kita menulis karya ilmiah atau mempresentasikan hasil penelitian kita, tentu saja kita juga menggunakan bahasa. Bahasa yang formal, bahasa yang bakuan, seperti itu. Jadi itu fungsinya ya. Nah, kemudian bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Nah, fungsi bahasa Indonesia dan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Tentu saja yang pertama adalah lambang kebanggaan ya, bahwa bahasa Indonesia melambangkan nilai-nilai luhur sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Artinya tadi apabila bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu Riau yang tidak ada tingkatan kelas, bahasa ya, tidak memandang status sosial seseorang, maka itu menunjukkan kita sebagai orang yang
meskipun berbeda-beda suku bangsa, tetapi kita tidak membeda-bedakan statusnya seperti itu. Nah, maka kita harus bangga dengan bahasa Indonesia ini. Kenapa? Karena negara-negara di Amerika, di Eropa, Jepang, Korea itu juga sudah banyak negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Oleh karena itu kita tidak boleh bersikap atau memiliki sifat yang inferior ya ketika kita menggunakan bahasa Indonesia gitu. Karena apa? Karena orang asing saja itu mau atau mereka juga rame-rame ya mempelajari bahasa Indonesia. Nah, itu Anda bisa lihat itu banyak sekali ya video bahasa Indonesia untuk menutur asing atau negara-negara di dunia yang itu mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan Vietnam itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di samping bahasa negaranya. Kenapa? Karena banyak untuk menarik wisatawan dari Indonesia dan juga banyak orang Indonesia yang ada di situ ya. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai lambang identitas nasional seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa ada ungkapan bahasa cerminan bangsa. Orang yang berbahasanya baik berarti kualitas dirinya juga baik. Artinya kalau kita misalnya melihat komentar-komentar jahat warganet misalnya di media sosial, nah itu kan mencerminkan bagaimana sih tingkat kecerdasan atau sopan santunnya dalam berbahasa. Kalau orang yang cerdas mungkin dalam berbahasanya tidak seperti itu kan seperti itu ya. Jadi itu menunjukkan bahasa cerminan bangsa. Bagaimana kualitas bangsa itu dilihat dari bahasa yang dia gunakan. Kemudian sebagai alat pemersatu tadi ya, contohnya dalam Sumpah Pemuda gitu ya, bahwa meskipun berbeda-beda suku ya, berbeda-beda daerah, tetapi memiliki satu identitas yang sama, yaitu bahasa itu. Makanya itu sebagai alat pemersatu dan penghubung budaya antar daerah. Anda bisa bayangkan, misalnya kalau kita tidak punya bahasa nasional atau kita tidak punya lingua franca tadi, nah maka akan sulit kalau kita berkomunikasi, bertemu dengan masyarakat dari daerah lain. Nah, seperti itu. Fungsi bahasa Indonesia dan kedudukannya sebagai bahasa negara, tentu saja kalau sebagai bahasa negara digunakan dalam pidato dan acara resmi kenegaraan yang bersifat nasional. Digunakan sebagai bahasa resmi ya dalam pendidikan nasional, misalnya dalam perkuliahan, dalam buku-buku pendidikan ya. Digunakan dalam perhubungan antar lembaga pemerintah ya, misalnya dalam surat menyurat dan seterusnya. Digunakan dalam penyebaran arus informasi dalam masyarakat. Nah, misalnya, jadi bagaimana berita-berita nasional itu juga menggunakan bahasa Indonesia. Baik itu materi sejarah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ada beberapa video YouTube ya yang itu kemudian bisa memperkaya pemahaman Anda, seperti yang linknya sudah saya share. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.